Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi keberkahan dalam hidup kita. Faqala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih terus menemani di depan layar televisi Anda menanti sebuah kajian yang sangat menarik sekali, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang topik pembahasan kita yang sangat menarik sekali untuk kita angkat, yakni tentang sholat. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita, yakni Al-Ustadz Haji Susanto SAG STHI MA. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifahalukum, wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustaz ya. Masya Allah. Jenggotnya makin menarik Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana ponpesnya Ustaz? Alhamdulillah ya berjalan dengan baik, di- diiringin dengan keikhlasan. Alhamdulillah. Di sana ada pondok tahfiz dan dai Ustaz. Ada, insya Allah. Masya Allah. Jadi santri-santri kita itu selain menghafal Quran juga tampil di tengah masyarakat. Iya, jadi dai. Mudah-mudahan Dai barokah masa Ustaz ya. depan, amin. Jadi amal jariah. Amin, amin ya Allah. Dan alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kedatangan tamu-tamu di audiens kita ini, Masya Allah tabarakallah, ibu-ibu yang cantiknya luar biasa. Mari kita sapa dulu satu persatu. Assalamualaikum Ibu Bapak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Yang malas ibadah Allah rajinkan. Amin. Yang banyak utang Allah lunaskan. Amin. Selalu itu. Yang terakhir itu terus suaranya kencang kali ya. Nampak seragamnya belum lunas ya Bu ya. Masya Allah. Nah mari kita sapa dulu yang pertama Ustadz untuk membangkitkan semangat kita dalam majelis taklim ini. Pertama dari Majelis Taklim Abdul Hamid Nasution, pimpinan Ibu Hajah Warsing. Mana dia? Ada yel-yel Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja. Oh iya, pikir ada yel-yelnya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Majelis Taklim Abdul Hamid. Yang kedua, pimpinan Majelis Taklim PHBI Serdang Bedagai, pimpinan Ibu Masitah Pane. Assalamualaikum. Ini jauh-jauh nih dari Serdang Bedagai. Ada yang mau disampaikan yel-yel? Ya silakan. Ya, yang lari gak boleh Bu ya. 1, 2, 3. Ibu PHBI Rajin mengaji. Ibu PHBI Suka silaturahmi. Ibu PHBI Ada di mana-mana. Yes, yes, yes. PHBI is the best. Yes, yes, yes. PHBI sukses. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Tangan, Bu. Masya Allah. Bapak-bapaknya malu-malu tadi Bu tengok. Masya Allah. Itu, ya Masya Allah. Kemudian Majelis Taklim Ikatan Ahli Boga Sumatera Utara, IKA Boga, pimpinan Ibu Molina. Iya. Udah gitu aja. Iya, tepuk tangan Bu. Masya Allah. Ini ibu-ibu ahli boga berarti jago masak Bu ya? Masya Allah. Nggak ada bawa apa-apa Ibu kemari? Oh, bagus sekali ya Bu ya, Masya Allah. Kemudian yang keempat, Majelis Taklim Ikatan Perias Pengantin Modifikasi, Katelia, pimpinan Ibu Soraya.
Masya Allah. Waalaikumsalam. Natalia DPD. Tepuk tangan Bu, Masya Allah. Ini perias pengantin modifikasi. Apanya dimodifikasi Bu? Mukanya gitu ya? Jadi, oh pakaiannya, Masya Allah. Pikir yang jelek bisa jadi cantik Bu ya, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, Ponpes Dai Tahfiz Nur Aski Deli Serdang. Pimpinan Ustadz Haji Susanto SAG STHI MA. Assalamualaikum. Mereka mainnya sudut aja Bu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya barokah. Amin, ya Rabbal. Ibu-ibu nanti diberi kesempatan kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan, dan pemirsa yang ada di rumah juga kita beri kesempatan untuk terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Mari kita pasang telinga kita, pendengaran kita, mari kita hadirkan hati kita untuk niat bermajelis ilmu. Mudah-mudahan kajian kita di sore yang berbahagia ini menambah iman, ilmu dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Ustaz, falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini saya yakin yang hadir ini semua pasti pilihan-pilihan Allah. Dan saya yakin Ustadz Jarod yang hadir ini semua karena Allah masih mentakdirkan mereka hidup. Oh ya. Ini yang hadir Meninggal semuanya nggak datang, masih Ustaz. hidup. Hidup. Masya Allah. Tapi biasanya kalau sudah mulai tausiah, mulai setengah hidup. Oh iya. Ngantuk Ustaz ya? Samikna wa ngantuk. Nah. Tapi yang ku tengok hari ini ada juga yang samikna wa bisik-bisikna. Oh. Ada lagi yang lebih sedap lagi, samikna wa selonjor kakina. Enak orang tuh di bawah tuh. Jadi ini semua kita bisa berkumpul di sini berkat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Amin. Karena kasih sayang Allah itu diberikan kepada kita, itulah namanya nikmat. Allah nggak minta bayaran kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan itu. Cuman Allah minta ketika kita dikasih nikmat, fasalli, dirikan sholat. Lirabbika, karena Tuhanmu. Banyak hari ini orang yang sholat tidak karena Tuhannya. Tidak karena Allah. Sehingga dia sholat mau khusyuk, mau nggak khusyuk, mau diganggu setan, nggak diganggu setan, nggak dia pikirkan. Yang penting sholat. Wah sholat wah khusyuk wah. Mau sholat aja syukur. Ada lagi yang sedihnya gara-gara pesta nggak sholat. Ada. Masalahnya bulu mata palsu. Palsu. Nah, inilah yang perias-perias ini. Make up ya. Yang suka memodif-modif. Oh iya. Jadi disuruh sholat, nggak mau sholat. Anaknya bilang, kalau mama nggak sholat, nanti mama masuk neraka sakor. Bukan gitu nak. Kalau mama sholat, siapa yang megang amplop-amplopnya? Karena ada ayah, mak. Ayah kok nggak bisa dipercaya. Akhirnya anaknya bilang, mak mau masuk neraka sakor? Oh, enggak lah nak. Sholatlah mak. Nanti kalau lepas, tenang mak, enggak lepas. Berwudu emaknya, lepas bulu matanya. Rupanya udah siap sholat, bingunglah lepas bulu mata. Suami pandai, dikasihnya lem setan. Lengketlah mata istrinya itu. Jadi rupanya banyak juga orang tidak memikirkan sholatnya hari ini. Jangankan memikirkan khusyuk,
Sholatnya pun terkadang nggak dipikirkannya. Maka saudaraku, hari ini saya ingin mengangkat tentang sholat yang berkenaan dengan khusyuk sholat itu. Orang kalau sholatnya khusyuk, dia jadi orang beriman yang beruntung. Banyak orang beriman tapi tak beruntung. Dia sholat nggak khusyuk, nggak beruntung itu. Buka Al-Quran surah Al-Mu'minun. Saya yakin ini. Pasti ibu di sini hafal Quran semua. Ya kan Bu? Hafal nggak Bu? Santri-santri kami alhamdulillah banyak yang hafal Quran Bu. Mereka juga sudah mulai menjadi da'i. Tadi sudah ada yang khutbah Jumat juga. Alhamdulillah ada yang sudah jadi imam tetap. Artinya mereka itu siap untuk berdakwah seterusnya. Jadi ibu jamaah, bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya tidak cukup hanya sholat saja. Tapi bagaimana kita bisa berusaha dengan sholat jadi orang beriman yang beruntung. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun jelas. Qad aflahal mu'minun. Ini suara saya rada serak. Banyak konser. Banyak dakwah Bu ya. Padahal suara saya ini dulu kalau bagus bersih macam Roma Irama. Jadi Dari Bapak jenggot Ibu nampak ya, Bu, dari ya? jenggot Masya ya. Iya. Ustadz kan Ridho Roma. Ridho Roma. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sholat sudah saatnya lah hari ini memikirkan bagaimana bisa khusyuk. Kalau orang yang sholatnya khusyuk, Al-Mu'minun ayat kedua, siapakah yang beruntung itu? Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Ada yang nanya, Ustadz, sholat yang khusyuk itu yang kayak mana? Apakah bisa dikatakan tenang, diem, sujudnya lama, nggak bangkit-bangkit, khusyuk? Santri kami 2 subuh yang lalu, sujud pertama, nggak bangkit-bangkit. Orang kunut, dia nggak kunut. Sujud, ketiduran. Rupanya tenang saja pun belum tentu bisa dibilangkan khusyuk. Iya. Tapi tenang itu juga khusyuk. Innama sholatu tumaskinu wa tuadi' kata Rasulullah. Sholat yang khusyuk itu tenang. Tapi diiringi rendah hati. Banyak orang yang tenang tapi nggak rendah hati. Ada kesombongan dalam dirinya waktu sholat. Karena gincunya merah, bacanya pun aku bukan nyindir mama-mama. Iya. Tersindir mak-mak nih. Kan Bu. nggak mungkin bapak-bapak tersindir, nggak ada yang gincuan. Siap Ustaz, kita tahan dulu Ustaz. Oke, baik. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita tentang sholat ini. Ibu-ibu siapkan pertanyaannya. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. 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 Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda tentang sholat pembahasan kita. Dan pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 386. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Nanti dulu ya, kita lanjutkan dulu kajian kita sebentar lagi insya Allah. Silakan Ustaz. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi, ketika orang yang sholat mendapatkan kehusyukan, Ya. dia akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus. Hum fiha khalidun, kekal di dalam surga. Tapi bila sholat yang tidak khusyuk, takutnya saya tergolong celaka di hadapan Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Banyak orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Gerakannya sholat, bacaannya sholat, tapi hatinya tidak sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin.
Kalau Rasulullah mi'rajnya naik sampai ke langit 7, sampai ke arasnya Allah. Kalau kita naiknya lewat sholat. Kalau sudah sholatnya mendapatkan mi'raj, kenikmatan dalam sholatnya, kakinya terkena anak panah pun dia tidak akan terasa. Ini sholat panas. Sholat habis Waalaikumsalam, buka telepon. Gitu Ustaz. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan kenikmatan dalam sholatnya. Karena belum khusyuk. Hati-hati sholat yang tidak khusyuk. Innama attaqabala salata mimman tawadda bihali azamatain. Allah hanya menerima sholat hamba, sholat yang khusyuk. Jadi yang gak khusyuk kayak mana? Nilainya rendah lah. Nanti dibilang gak diterima, gak sholat. Iya pula. Gitu. Jadi ketika kita sholatnya tidak khusyuk, apa ancamannya? Lalai. Ancamannya celaka. Kenapa orang yang sholat juga celaka? Karena waktu sholat lalai sholatnya. Bapak ibu ketika bekerja tidak fokus, tidak konsentrasi, maka bapak ibu tidak akan benar bekerjanya. Kalau bekerjanya tidak benar, tidak akan diterima oleh pimpinannya. Karena tidak diterima oleh pimpinannya, maka keluar dari kerjaannya. Berarti izin Ustaz, sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, ada yang salah sholatnya. Nah, ada orang mengerjakan sholat, ada orang mendirikan sholat. Oh. Ngerjakan sholat itu tadi, daripada nggak sholat. Hati-hati, sedangkan berwuduk saja, kalau tidak sempurna wuduknya bisa masuk neraka wil. Mana itu? Tumit kakinya tak basah. Itu wuduk saja, apalagi sholatnya. Banyak orang sholat diganggu setan. Ganggu apa bu? Ngomong setan jangan nengok muka saya. Saya nggak terima. Apalagi awak Ustaz ya. Jadi orang-orang yang sholat itu rupanya tidak khusyuk, bisa disebabkan karena setan mengganggu dirinya. Adanya niat dia untuk khusyuk. Ada. Makanya ada khusyuk mubtadin, kata Imam Ghazali. Ada khusyuk abidin, ada khusyuk arifin. Khusyuk mubtadin, abidin, arifin ini berbeda. Khusyuk mubtadin adalah cuman takbirnya saja khusyuk. Allahu Akbar, khusyuk dia. Begitu. Allahu Akbar kabira. Ya Allah, kondangan ada pula lah ini. Bokraca wa asila. Nyumbang cepek apa lempol. Gitu-gitu. Iya. Itu masih Allah Akbar kabira. Belum masuk ke rukunnya. Masuk ke rukunnya, ada lagi setan ganggu. Nantilah kita sampaikan ini. Apalagi ada khusyuk abidin. Khusyuk abidin ketika dia sholat, dia menikmati sholatnya. Dia tahu makna, dia tahu apa yang dia baca, dan dia menikmati sholatnya. Maka nggak mau buru-buru. Ini kita kena taraweh. Imam lama, keluar jamaah, langsung bilang, musibah malam ini. Kenapa bang? Imam lama kali. Siapa? Susanto. Kena lawak. Nak pecat Ustaz. Ya ada pula yang salah sebut. Siapa? Sugeng Wanto. Nah, dia yang kena. Padahal Susanto. Iya. Nah, untung juga kan. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi khusyuk arifin. Khusyuk arifin dia paham apa yang dia baca. Memang kalau kita hari ini makan. Nggak tahu apa yang dia makan. Dia untuk menikmatinya ragu. Tapi kalau ini makanan enak. Apalagi yang buat sudah tahu. Dia nggak mau buru-buru makannya. Dinikmatinya pelan-pelan. Maaf ini Bapak Ibu. Bapak kalau punya istri cantik kan nggak mau buru-buru rumah tangganya selesai kan Pak. Iya. Ya Allah, panjangkanlah umur istriku. Soalnya aku bawa kondangan pun aku senang. Wajahnya cantik. Tapi kalau yang pas-pasan, ya Allah, matikan dia ya Allah. Malu aku bawa dia. Itu tadi. Enggak gitu ya Pak ya. Nggak Di salah sini lagi, orangnya Pak. baik-baik. Baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin sampaikan pada diri saya juga,
Sudah saatnya lah kita memikirkan bagaimana sholat kita agar bisa diterima oleh Allah. Udah enggak saatnya lagi usia-usia yang sudah 50-an. Yang penting kan sholat. Enggak gitu lagi. Kalau anak-anak iyalah. Anak-anak kalau udah sholat nak, udah. Cepat kali nak. Daripada enggak sholat, anak-anak. Tapi kalau udah bau kapitson, kayu putih kantongannya. Dia bilang, daripada enggak sholat. Sementara Ijrail bilang, bentar lagi kau kucabut. Kapan lagi untuk mengarah ke sholat yang khusyuk? Sholat yang khusyuk beruntung. Tempatnya di surga Firdaus. Kekal di dalam surga. Apa enggak mau lama-lama di surga? Maka saudaraku, sudah saatlah kita juga untuk mencari bagaimana bisa sholat khusyuk. Rupanya kita sulit khusyuk. Setan ganggu kita. Udah bisa kita kasih bocoran? Kasih Ustaz. Baik, pertama. Tapi rahasia kita aja ya Bu ya. Ya, ini kita-kita aja ya. Kita aja. Jangan gecor. Jangan kasih tahu yang lain. Pertama, setan itu waktu kita sholat, Ya. kita bisa lupa bacaan. Ada nggak orang sholat lupa bacaan? Hah? Lupa bacaan. Jadi Bapak Ibu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma shalli ala Muhammad. dalam hadisnya, Inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan yuqalu lahu khanzib. Jadi setan telah menghalangi antara aku dan salatku serta mengacaukan bacaanku. Maka Rasulullah SAW mengatakan itu adalah setan. Setannya namanya khinzib. Khinzib. Rupanya setan ini namanya beda-beda. Beda-beda Ustaz. Setan ganggu anak bayi beda. Beda. Setan ganggu orang sholat beda. Mama suka ngambil dompet suami, ada setannya beda lagi. Beda. Itu Tak setan spesialis. alas, tak setan apa gitulah. Jadi setan sholat itu khinzib. Khinzib. Jadi ketika dia sholat bisa lupa bacaan sholat kita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga pernah ngalami itu. Maka Rasulullah meludah sebelah kiri 3 kali. Sebelah kiri. Tapi ingat, meludah kita itu sholat sendiri. Bukan berjamaah. Cuih. Datang berjamaah meludah. Dia pun bilang, kau pikir aku setan? Sesama setan jangan saling ludah. Iya, apalagi sesama setan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa harus meludah di sebelah kiri? Menghinakan setan. Syarat juga Ustaz. Setan itu memang luar biasa ketika kita sholat. Dia cari celah. Oh, karena dia ini bacaannya bagus, bisa kita lupakan lewat bacaan. Jadi ada kawan kita baca Al-Kafirun ujung tak dapat. Oh, iya hati-hati memang tuh. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Anaknya enggak sabar di belakang. Lakumkanlah ya. Oh. Disambut mayahnya. Lakum dinukum waladdallin. Iya, belok lagi ya. Nauzubillah min dzalik. Setan ganggunya. Kita sholat di Makkah, kita sholat di Madinah, yang hafiz Quran pun mau salah. Iya. Ibu-ibu kita tapi ada juga lah, wirid dari zaman jahiliyah. Baca Yasin pun nggak hafal-hafal. Ada. Sholat yang hafal itu bisa lupa. Kenapa? Setan mengganggunya. Biar lupa dalam sholatnya. Al-Kausar kan paling pendek. Iya. Ujung pun tak dapat. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna tadi udah ini. Inna nyambunglah anaknya. Anaknya kan sekolah pesantren Nur Ashki. Iya. Promosi ya. Disambutlah sama anaknya. Inna lillahi. Oke Ustaz, kita tahan dulu Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah dan kita semua siap-siap di segmen berikutnya ini akan kita beri kesempatan untuk bertanya kepada guru kita. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah semakin episode ketiga ini semakin menarik Ustadz untuk kita kaji bab tentang sholat. Jadi ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah dan pemirsa yang ada di rumah, jangan kasih nama anak nanti atau cucu siapa namanya Khinzib, jangan ya. Rupanya nama siapa tadi? Ya, biasa aja lah bilangnya Bu, jangan kemana. Jadi itu ternyata nama syaitan yang mengganggu ibadah sholat kita. Dan sekali bernabi Muhammad SAW juga diganggu. Nah, ibu-ibu yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di studio, kami persilahkan untuk bertanya. Dan pemirsa yang ada di rumah terhubung di line interaktif kita di 0811 6100386. Kita ulangi di 0811 6100386. Nah, ibu-ibu yang ada di studio ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Nah, silahkan ibu yang dari Serdang Bedagai. Masya Allah. Ya, yang brosnya cantik kali ku tengok. Masya Allah. Besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Nama saya Siti Ratilah. Kami dari Majelis Taklim PHBI Ibu-Ibu Serdang Bedagai. Pimpinan Ibunda Hajah Masitah Pani SPDI. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Namun saya awali dengan bahwa kita selaku ibu-ibu tidak bisa dipungkiri ya bahwa kalau sudah ada masalah lah misalnya Ustadz kan, apalagi di dapur itu serba habis, sabun habis, cabai habis, bawang habis, dan duit juga habis. Nah, itu pasti agak-agak kacau. Jadi yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa tentang kekhusyuan dalam sholat, selain kita meludah sebelah kiri, kalau kita terasa diganggu oleh setan khinzib, ya. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri dan saya juga tidak mau munafik. Saya sering Pak Ustadz lupa rakaat, lupa tahiyat awal, apalagi kalau udah agak-agak tadi Pak Ustadz. Agak-agak rest Jadi tadi, Bu, ya? iya itu pengalamannya kan Pak Ustadz. Jadi saya ingin bertanya, selain kalau kita sudah terasa diganggu oleh setan tersebut, Apa yang kita kita meludah lakukan? sebelah kiri, kira-kira adakah bimbingan ataupun kiat ataupun amalan yang kira-kira kita bisa melaksanakan sholat itu dalam keadaan khusyuk Pak Ustadz. Itu Itu aja, Bu. pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi izin Ibu kalau sama rakaat tadi mungkin lupa, sama suami nggak lupa kan? Oh enggak lupa Pak, apalagi kalau udah habis duitnya saya ingat Oh terus. iya. Gimana itu Ustaz? Silakan Ustaz. Begini dia. Nah, gimana itu? Sebelum ada kiat-kiatnya, dia harus kenali dulu kerja setan. Kerja setannya ada 6 Ada 6 dalam kata. sholat. Masih 1. Si satu ya. Iya. Coba jelaskan dulu Ustaz. Jadi gini, kadang kita sholat itu mau namanya lupa jumlah rakaat. 3 atau 4. 4 atau 3. Karena waktu kita sholat, itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya waktu kita belum sholat, kita itu masih tenang. Begitu kita sholat, setan datang. Apa kata setan? Ingatlah apa yang kau lupa.
Makanya waktu sholat yang lupa-lupa ingat. Kita nyari kacamata tak dapat-dapat. Iya. Waktu sholat, Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di kamar mandi rupanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Untung ingat. Malik Yaumiddin. Iya karena ya ini jam 3 tukang kredit datang. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, Ustaz. Ganggu, Ustaz. Iya. Ruku Allahu Akbar. Lari enggak ya? Lari enggak ya? Sami Allah liman hamidah. Kalau lari nanti berdosa jumpa tukang kredit lagi. Allahu Akbar. Ya Allah, berapa rakaat aku ini tadi? Lupa. 3 atau 4? 4 atau 3? Kalau jumpa kita seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Maka lakukanlah untuk memilih. Mana yang dipilih? Kita pilihlah yang Kecil. sedikit. Pilih yang 3. Kalau lebih, sedekah. Kalau kurang, menutupi. Tapi ketika kita sudah nanti, innaka hamidum majid. Lakukan sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Datang nenek-nenek bilang sama saya, Ustadz, kalau nggak hafal, nggak baca boleh? Boleh. Yang penting sujud. Ya Allah Pak Ustadz, aku pernah sujud lama kali. Pikir suamiku, aku udah ninggal. Karena aku sambil ngapal-ngapal. Allahu Akbar. Susanto. Itu Ustadznya. Apalah kata Ustadz semalam. Pikir suami ninggal. Diangkat mas suaminya. Apa sih Pak? Kata ibu. Kupikir ninggal kok mak. Aku baca sujud sawi nggak hafal. Kalau nggak hafal baca sujud sawi, yang penting sujudnya. Kenapa harus sujud? Menghinakan setan. Itu sujud tuh menghinakan setan. Ibu ketika saya ceramah, ibu tidur, menghinakan saya. Melek lagi Bu tuh, la ilaha illallah. Jadi apa kiat yang harus dilakukan? Baik. Sikit aja karena belum tuntas setannya ini. Yang harus dilakukan adalah awali dari taharoh yang benar. Dah itu saja. Suci ya, bersuci Ustaz. Bersuci yang benar. Istinja ya. Masih ada setan lagi. Setan apa lagi Ustaz? Silakan. Baik. Jadi ketika kita sholat lupa jumlah rakaat. Ketika kita sholat lupa yang namanya bacaan. Ada juga orang yang sholat was-was. Was-was. Apa itu was-was? Macam buang angin dan tidak. Nah ini. Jadi ibu-ibu, bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita sholat macam terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Kentut apa enggak itu tadi? Ar-Rahmanir-Rahim. Iya betul. Kok macam iya ya? Iya karena stain. Enggak ada dengar kok. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Kentut pun enggak ya? Sami Allah liman hamidah. Was-was dia. Was-was. Makruh menahan buang angin. Dan juga berpikir antara batal dan tidak juga mengurangi kekhusyukan. Itulah setan jahatnya itu. Iya. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Itu pun gini dia. Sebetulnya kentut apa enggak aku tadi? Ini pengalaman semua ini Bu ya. Jadi mohon maaf. Kalau ada terjadi was-was seperti ini, maka ibu-ibu biasanya ibu batalkan atau ibu teruskan? Terus. Hah? Terus. Batalkan. Ya. Ibu Teruskan. Rias? Batal. Teruskan. Ibu Boga? Teruskan. Ya Micum ya? Teruskan. Baik. Ada yang bandal, ada yang nggak berani. Bapak-bapak lah nih Pak. Dari Sergi. Kalau bapak teruskan atau batalkan? Niat.
Oh. Iya. Iya. Iya, pakai mic. Coba Pak, gimana Pak kalau Bapak? Iya. Saya kan dari berdiri Pak. Iya berdiri Pak, biar nampak sal barunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Nama saya Rajudin, Iya Pak. pengawal dari ibu-ibu PHBI Serdang Iya, Bedage Pak. Memang nampak dia, iya Pak. Dari salnya nampak kami. Yang pertanyaan Ustadz tadi yang ditujukan kepada kami, kepada saya tadi kan ini tadi hari Jumat. Iya, Saya ngambil air wudhu sebelum sholat Jumat. iya. Udah gitu sampai berangkat kemari, ya Bu, saya yakin wudhu saya masih ada. Nah, jadi saya pertahankan. Ya. Kebetulan saya tadi dari imam. Memang saya yakin saya masih Baik. ada betul. Alhamdulillah. Berarti keyakinannya Kuat. baik. Terima kasih Ustaz. Iya Pak, Masya Allah. Kayak Bapak tim ini. marhaban Bapak ya, Masya Allah. Berarti Imam Sergi mau juga ngawal mama-mama. Mau. Karena masuk TV tadi Ustaz, Memang itu orang dia. Sergi ini hebat ya. Kalau nggak gitu nggak setia katanya Pak. Masya Allah. Ada yang mengawal pemuda Al-Kahfi. Masya Allah. Apa itu Bu? Dok, Ngomong anjingnya jangan nengok kemarin apa. Masuk surga nggak anjingnya? masuk. Yang dikawal orang-orang soleh. Apalagi yang dikawal mama-mama soleha. Masya Allah. Salnya baru semua. Mana mungkin nggak masuk surga? Jadi, kalaulah kita was-was antara keluar dan tidak, maka pilih yang mana? Pilih yang tidak dibatalkan. Kecuali dua syaratnya. Pertama, kedengaran suaranya. Kedua, tercium baunya. Jadi kalau sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ibu bilang, nggak bau kok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nggak bau kok. Ar-Rahman. Walaupun tak bau, bunyi, batal. Iya. Kedua, dia tak bunyi, tapi bau. Inilah yang fitnah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Macam bau kentut ya Ar-Rahmanir. Kentut siapa lah? Padahal dia Masa kentut sendiri nggak hafal baunya? Dari kecil dia udah ngerasakan. akan Jadi dibatalkan. inilah yang dikatakan was-was. Was-was. Setan itu luar biasa. Bisa nggak khusyuk sholat kita karena dibuat oleh mereka, oleh setan-setan tuh was-was terus. Buang angin nanti. Makanya jangan suka makan daun ubi tumbuk. Orang mendeling suka kali Ustaz. Kenapa? Ini. Satu lagi beton cepedak. Itu bisa membuang-buang aja. Ada kawan nahan buang angin. Kasihan kali. Duduk tayat akhir. Udah betul duduknya. Mau keluar. Jadi tak betul duduknya. At-tahiyatul mubarakatus salawatun tayyibatun lillah. Pas kali Ustaz. Imam cepatlah sikit Mam. Assalamualaikum. Sebetulnya dia tahan. Terbatuk. Udahlah. Udah ujung-ujung padahal Ustaz. Habis. Sayang kali ya. Makanya jangan makan beton cepedak. Jadi gimana? Taharoh juga harus betul. Iya, siap. Bersuci juga harus betul. Setan ini memang luar biasa untuk memalingkan biar kita nggak khusyuk. Siap. Was-was. Jadi bagaimana menghindarkan supaya tidak was-was? Sebelum sholat bacalah surah An-Nas. An-Nas. Nah, baca ya Bu, surah An-Nas. Ustaz Hafal. ada lagi yang mau tanya nih Ustaz. Oh iya baik silakan. Silakan ibu-ibu. Yang belakang dulu Bu. Ya ibu-ibu. Silakan nanya Bu. Nanti kita jawab setelah tayangan berikut Ustaz. Iya. Silakan Bu, to the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustadz dan kepada ibu-ibu mohon maaf. Kita kalau sudah umroh di situ selalu sholat, mohon maaf ya.
kita nggak pakai kunut ya. Hadisnya, dalilnya mohon dijelaskan. Terus yang kedua, kita kalau berdoa, mohon maaf juga Ustadz, kita kalau berdoa yang baik-baik itu kan selalu ke kita. Walaupun kita jengkel kepada si Polan, kita berdoa baik berbalik ke kita. Terus kalau kita berdoa jelek kepada si Polan karena kekesalan kita, itu akan berbalik ke kita. Jadi itu saya takut kalau berdoa kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau Banyak Bu ya. Yang terakhir. Itu aja. Bu. Terakhir Bu, coba. kalau udah 2 aja lah, Oh, jadi udah nggak 2 enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dikasih enak nggak mau Ibu? Salah orang tua. Ustadz, nanti insya Allah akan kita jawab Ustadz setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Ngaji Bareng TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Jangan kemana. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih terus setia menemani program yang sangat luar biasa. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi Ibu sudah bertanya, nanti Ustadz jawab langsung. Ustadz, ini Ibu kesian tadi satu mau bertanya Bu, silahkan. Nah, langsung aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Pak Sutanto, kemudian seluruh jamaah yang hadir yang dirahmati Allah. Amin. Nama saya Jawarsini, ketua daripada Majelis Taklim Muslimat Komplek Abdul Hamid Nasution. Iya, Bu. Pak Sutanto udah kenal, sebab kami bertetangga dengan Pak Ustadz Sutanto. Jadi kami hanya ingin bertanya, kami kan udah tua-tua Pak Ustadz. Tadi kami merasa terharu mendengar bagaimana sholat yang tidak khusyuk tadi. Mungkin yang sudah lalu-lalu gitu Ustadz. Jadi untuk memperbaikinya kata Ustadz harus kita tahu apa kerja setan tadi. Kalau bisa kita menghindarinya atau mengucapkan membaca surat An-Nas tadi ya gitu ya Ustadz ya. Dan untuk yang lain-lainnya gitu Ustadz, supaya kami ini lebih tenang menjalankan sholat di yang akan datang. Apalah yang harus kami amalkan agar kami bisa memperbaiki dan menutupi kekurangan-kekurangan kami di masa yang lalu. Demikianlah pertanyaan kami. Makasih Bu. Semoga dapat kami jawaban yang terbaik dari Ustadz. Dan saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz silakan Ustadz jawab. Baik, saya akan jawab ya karena waktu juga. Jadi pertanyaan tentang kunut. Kalau kita di tanah suci, maka dia berbeda mazhab dengan kita yang ada di sini. Artinya di sana bermazhab bukan Syafi'i, kita di sini bermazhab Syafi'i. Contoh, Ibu Zara kubur aja nggak boleh dibaki. Cuman di luar saja, ke dalam nggak boleh. Salah satu itu. Sekarang Ustadz dalil kunut, ini banyak dalil-dalilnya juga. Tapi karena waktu, makanya nanti diundanglah di Wirid Yasin. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu juga berkunut. Kunut, Rasulullah juga kunut dalam sholat subuhnya. Bahwasanya Rasulullah kunut sampai dia meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim Abdullah dalam kitab Arba'in. Jadi Rasulullah juga berkunut. Saya lupa pertanyaan yang kedua. Terus hampir sama Ustaz pertanyaan demikian. Nah, Bunda, bagaimanakah biar bisa khusyuk dalam sholatnya? Rasulullah itu kan mi'raj naik, kita mi'rajnya sholat. Rasulullah sebelum mi'raj dia dibelah dulu dadanya. Kita supaya bagus sholatnya, bersihkan hati kita. Sholat juga, Ustadz pun diceritain. Pulang Ustadz, itu bontot aja itu kalau pulang, gitu-gitu. Itu kalau 2 nggak mau itu Ustadz Susanto, maunya 5, gitu-gitu. Nanti ada lagi Ustadznya masih baru keluar dari rumah. Ustadznya kok pendek kali ya, gitu. Jadi belum lagi cerita makanan, dikasih makanan jadi mulut. Keluar lontong, apa katanya? Lontong kok lembek kayak gini.
Yang satu bilang, ih pedesnya. Yang satu asinnya. Yang satu lagi bilang, aku pedes cukup, lembek cukup, asin cukup. Tapi kok sikit kali ya. Hatinya busuk. Sholat nggak khusyuk sholat ini. Bersihkan hati. Bagaimana bersih hati? Belajar zikir yang baik. Kapan tuh? Nanti ikut kita sama-sama. Saya pun masih belajar khusyuk. Mungkin ini kita simpulkan. Bahwasanya pentingnya sholat bagi kita untuk mengetahui mana yang khusyuk, mana yang tidak khusyuk. Jangan dibiarkan, jangan kita santai saja sholat kita khusyuk atau tidak khusyuknya. Kalau tidak khusyuk dibiarkan, tergolong dia sebagai orang celaka dalam sholatnya. Kalau khusyuk sholatnya, maka dia tergolong orang yang akan dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah. Bagaimanakah kiat-kiat khusyuk? Nanti kalau kita diundang lagi kita sampaikan. Ustaz, ada lebih kurang 2 menit Ustaz untuk menyampaikan yang tadi Ustaz, tanggung kali Ustaz. Apa itu? Yang tadi kesimpulannya Ustaz. Kesimpulannya, jadi telah mulai saat ini sudah saatnya kita sholat itu, pikirkan sholat kita. Apa yang kita kerjakan tuh jangan sampai sia-sia. Ada orang cuma ngerjakan sholat, ada orang mendirikan sholat. Contoh lah, ada orang habis sholat masih mau buka aurat. Ada. Tapi ada orang sholat masih tetap ahlak sholatnya ada. Itulah mendirikan sholat. Kalau sudah ahlaknya ada pada dirinya, dirikan sholat pada dirinya, berarti dia sudah mendapatkan kehusukan dalam sholatnya. Kan sholat dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataan yang sholat kenapa lebih parah terkadang. Sampai yang gak sholat bilang gini, bagus macam aku gak sholat. Gak pernah ngelawan suami. Timbang dia, tiap hari gaduh, tiap hari gaduh. Asal jumpaku gaduh, besok pagi keramas. Gitu-gitulah orang tuh ngomongnya Ustaz. Keramas juga Ustaz ya. Berarti tadi Ustaz kiat-kiatnya toharohnya harus tuntas. Ya. Kemudian sebelum kita sholat tadi baca Al-Ikhlas. Ya, Anas ya. Ya. Kemudian Dan bersihkan hati. bersihkan hati. Masih banyak lagi sebenarnya kiat-kiatnya yang lagi. Ada 9 untuk mencapai salat yang khusyuk kiat-kiatnya. Pertama, kondisi dalam salat kita juga harus kondusif. Contoh, kita kalau salat nggak bisa panas, jangan di tempat panas. Ya. Nanti Panas. kita kalau sholat nggak bisa sama cucu, jangan sama cucu. Ada nenek-nenek sholat telekungnya melorot ke bawah. Karena ditarik cucu. Siap Ustaz. Gitu dia. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Syukron jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi Ustaz. Amin ya Allah. Dan semoga terus membimbing kami-kami ini yang Amin. payah sholatnya dalam keadaan khusyuk ya Bu ya. Kadang teringat utang. Yang penting dulu pertama Ustaz, sholatnya jangan tinggal dulu ya Bu. Umur kata Rasulullah SAW, anakmu umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun nggak sholat pukul. Nah, kalau 10 tahun nggak sholat pukul, neneknya pula 50 tahun nggak sholat. Ya apa itu cocok? Nah, dicekek aja ya Bu ya, ngabis-ngabisi oksigen aja ya insya Allah. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di studio. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Teruslah kita menegakkan sholat, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring isyarat, nggak bisa juga isyarat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja ngaji bareng TVRI mohon undur diri dari hadapan kita semua. Masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.